Kamis. Bener kan? Bener hari Kamis ya. Sudah hari Kamis nih, udah tinggal menghitung hari aja ya, menunggu untuk weekend. Dan bentar lagi weekend, mau ngapain ya kira-kira. Nah, kalau sore-sore gini kalian lagi ngapain nih? Seperti biasa, Tiara hadir untuk menemani sore kalian. Dan ya, Elders, hari ini Tiara bakal ngobrol dengan salah satu band senior di Indonesia. Mereka itu terkenal karena lagu-lagunya yang romantis gitu ya, penuh cinta, yang pokoknya cocok banget didengar kalau kalian lagi jatuh cinta, lagi patah hati, pokoknya cocok banget lah. Dan mereka ini baru aja merilis single setelah terakhir merilis single di tahun lalu nih, jadi hampir setahun baru merilis single lagi. Dan single ini disebut-sebut sebagai pembuka untuk album baru mereka. Penasaran kan? Siapa sih bintang tamu kita sore hari ini? Coba Tiara mau cek dulu, udah datang belum ya mereka? Oke, sepertinya pada belum datang ya, belum hadir nih tamu kita. Tiara akan menyapa dulu nih teman-teman yang udah datang, udah mantengin kapan lagi on air. Mungkin kalian bisa wave atau sebutin dari mana. Akan Tiara sapa satu-satu. Lihat ada dari mana aja nih. Ada Vanis_as, salam dari Purwokerto. Halo Vanis. Kemudian tadi Tiara lihat ada ade.ap, Tangerang hadir. Halo. Kalian semua lagi ngapain nih? Lagi sibuk apa nih? Kalau Tiara ya sibuk gini-gini aja nih. Kalau Tiara sibuk bikin konten di kapan lagi, dan tentunya menyapa teman-teman Calvers lewat kapan lagi on air. Ngomong-ngomong, bulan ini akan banyak nih kapan lagi on air yang akan menemani kalian. Akan ada siapa aja sih? Nah, makanya pantengin terus kapanlagi.com, mulai Instagramnya, sosmed, pokoknya semua sosmednya, kemudian YouTube-nya, apa segala macam untuk tahu nih akan ada siapa sih yang hadir di Kapan Lagi On Air di bulan ini. Karena banyak banget artis-artis top banget, artis-artis keren banget yang akan kita ajak ngobrol di Kapan Lagi On Air. Makanya stay tune di Kapan Lagi ya. Kita lihat dari siapa. Ada Rey 28. Halo dari Banten. Halo. Kemudian ada Sylvia Dian.85, Palembang hadir. Halo, jauh-jauh ya. Tiara penasaran deh, dari di sini ada nggak sih yang dari mungkin luar Indonesia? Kalau ada, bisa dong kasih tahu kalian dari mana gitu. Oke, Wiwin_C22. Tegal lagi hujan kak. Wah iya kak, semoga walaupun hujan gini membawa berkah ya. Tahu Tiara kan sebentar lagi, kalau nggak salah minggu depan kita bakal merayakan Imlek nih. Biasanya memang kalau dengar kalau Imlek itu identik dengan hujan kan. Jadi semoga aja membawa berkah ya hujannya. Dan karena sekarang lagi musim hujan juga ini penting banget untuk tetap menjaga kesehatan ya Calvers. Apalagi dengan adanya pandemi ini, penting banget untuk kita menjaga imun kita. Jangan lupa untuk selalu minum vitamin, makan makanan yang sehat, kemudian berolahraga nih juga penting. Terus stay good mood, karena kalau moodnya bagus tuh imunnya juga akan bagus. Dan paling penting di tengah pandemi ini harus selalu ingat pesan ibu ya Calvers, tetap patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, ya mau pakai hand sanitizer, mau pakai sabun, harus rajin-rajin cuci tangan. Tiara tuh bisa di tas bawa sampai 4 hand sanitizer karena nggak sadar ternyata bawa banyak. Terus jangan lupa selalu menggunakan masker, itu penting tuh. Dan jaga jarak ya Calvers, kalau bisa jauhi kerumunan. Di rumah lebih baik sih. Pada belum hadir nih ya bang kita. Calvers, kalau ini juga dibilang RSK.YLNTI. Aku akan menebak nama kamu adalah Rizka Yulianti. Kesotoy banget. Kalbar juga hujan gitu. Ya semoga dimanapun ya yang lagi gitu. Karena kan memang lagi musim hujan. Semoga baik-baik semua ya keadaannya ya. Walaupun hujan-hujan gini harus tetap semangat gitu. Kebetulan nih di
tempatnya Tiara tadi memang sempat hujan dan sekarang alhamdulillah sudah cerah. Secerah mood Tiara hari ini. Karena bertemu dengan Kak Lovers, jadi senang banget. Tiara tuh selalu senang banget kalau misalnya bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Kak Lovers. Nah, sepertinya udah ada satu yang join nih. Ih, bener kan kalau bahkan aku tadi sekali lihat Kak susah baca nama tulisan. Halo, Selamat sore. halo Kak, sore Kak Arda. Nah ini Kak Lovers, sore hari ini kita bakal ngobrol dengan Bena. Kenal dong. Kak Arda ini mungkin bisa disapa dulu nih teman-teman Kak Lovers yang dari tadi udah join, udah nungguin loh. Disapa dulu nih Kak Lovers. Kalau selamat sore. Apa kabar kalian semua yang ada di sini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Karena biar imunnya baik, emang harus bahagia. Asik. Asik, betul banget. Mungkin biar lebih berbahagia bisa dengerin single terbarunya Naf ya Kak ya. Harus dong. Harus, Harus harus dong. banget. Ngomong-ngomong Harus. nih Kak, ini tadi teman-teman pada ngobrol lagi hujan nih di daerah rumahnya. Maka ada lagi hujan juga nggak nih? Bahaya. Jadi hujan itu bahaya banget. Hmm. Kenapa? Karena 98 isinya kenangan. Cuman Oh, 2% yang isinya air. Gitu. aduh, gitu ya Kak ya. Jadi Iya. kalau hujan Dua, bawaannya jadi baper. Oke, isinya 2% doang air. kenapa? 2% doang isinya air. 2% air, 98 isinya 98%. kenangan. Kenapa? Kak, selamat ya Yes. untuk dirilisnya Menualah dengan keren banget. Aku Terima tadi kasih. catchy banget kayak langsung Asik. udah langsung nyantol. Nah, Racunnya di situ ya. kenapa? Racunnya di situ ya. Iya, bener banget. Pararam pam pam pararam di situ ya. Iya, enak banget. Nyantol banget. Nah, dengan dirilisnya single ini pasti kan Mas lagi sibuk banget kan. Selain dengan sibuk mungkin promo-promo Menualah dengan Putih, apa nih kesibukannya? Nah, udah mulai manggung-manggung off air nggak sih sebelumnya? Kita nanti ada manggung off air di bulan ini sih tanggal tanggal apa? 19 ada konser 7 ruang nanti. Gitu. Konser sekalian donasi nanti di tanggal 19 gitu. Tapi kan kalau konser yang bener-bener kan kita memang nggak bisa kan. Kenapa? Karena kan masih pandemi. Dan itu dirasakan oleh semua musisi di dunia gitu. Memang ya paling apa digital itu nggak begitu sering gitu. Udah lama banget makanya kangen. Dari tadi juga sering share dari kemarin-kemarin sih bahkan sampai hari ini juga share kegalauan apa kangennya manggung di luar kota, nyapa penonton yang mereka selalu teriak air tuh nggak ada di digital kan nggak ada tuh. Betul. Kayak ada kayak pertukaran energi gitu ya Kak ya antara dari Jelas, sebagai kita jelas pasti. performer dan juga gitu. Semoga ya Kak, semoga bisa cepat-cepat segera. Kangen banget, amin dah. Apa sih kan yang paling dikangenin Kak selain ya kan bertemu dengan teman-teman penggemar gitu, apalagi yang paling dikangenin dari manggung? Gini, kita kan makhluk sosial ya. Jadi sudah apa? Sepatutnya kita berinteraksi sama orang gitu. Kita dengerin orang, kita tukar energi, terus ngobrol, terus bahkan nyanyi itu juga. Kenapa kalau di panggung saya begitu mic dilepasin mereka udah nyanyi semua itu jadi kayak energi buat saya bahwa saya ngerasa bahwa hidup saya kayak punya tujuan ya gitu. Jadi itu hiburan juga buat saya. Kangen banget terus kulinernya setiap kota. Nah ini bergabung nih basis Kita kita. sapa dulu nih Kak Ode. Halo Kak. Selamat sore. Sore sehat Kak. Sehat. Nah ini tadi kita lagi Baru bangun ketiduran. Kenapa Kak? Tiduran. Kita tadi lagi ngomongin soal manggung off air nih gitu. Kak Arda tadi bilang kalau rindu manggung selain bertemu dengan para penggemar juga karena bisa ketemu teman-teman, bisa cicip-cicipin kuliner di daerah-daerah yang didatangi. Kalau Kak Arda nih apa yang paling dirindukan nih kalau lagi manggung off air? Iya, ya hampir sama sih. Sebenarnya kalau kita jalan manggung gitu biasanya ya kita kebiasaannya gitu sama anak-anak tuh ya nyari kulineran, makanan khas tempat,
Kalau nggak lihat Oh, wisata tempat biasanya gitu, jalan kemana gitu. Kamu Tapi cuma untuk seberapa sebentar. teman-teman dari NAF nih, gimana caranya kalian mensiasati nih untuk bisa tetap berinteraksi dengan para penggemar di masa pandemi seperti ini? Cari ini aja, cari tetap ada masalah aja, biar ada bahasan ya. Apal, yang penting ada yang dibahas gitu. Bikin masalah apa, yang penting ada bahasan baru. interaksinya Oke, lewat sosial media maksudnya. Jadi Iya, sosmed, yang sosial gitu. media, keresahan apa diangkat. Biasanya followers kita itu sering banget curhat gitu. Karena kan memang mungkin mereka membranding bahwa Naf ini band yang ngusung percintaan, terus segala permasalahan tuh mereka sering cerita. oh Jadi curhat. iya, makanya kan sering diangkat tuh di sosmed kita, di Naf Musik itu sering. Itu mereka punya masalah yang lanjut atau enggak nih, kayak gitu-gitu. Jadi permasalahan-permasalahan ini ternyata eh, ini juga lumayan untuk kita jadi ada bahan bakar untuk bikin berkarya lagi gitu sih. Hmm, menarik ya. Jadi selain dapat apa Menarik, namanya menarik. ide-ide baru, terus ternyata diem-diem Naf juga ini ya jadi konsultan percintaan ya. Kita aja juga, kita lebih seneng dengerin sih sebenarnya. Lebih Kalau senang dengerin. konsultannya sih lebih seneng dengerin mereka gitu. Nah, kembali nih ke single terbaru kalian yang Menualah Denganku. Nah, ini kan single kalian setelah hampir kurang lebih setahun ya Mm-mm. di single. Apa yang membuat kalian baru merilis sekarang nih, hampir setahun nih baru merilis single lagi? Ya karena salah satunya karena si pandemi ini. Karena seharusnya sih tahun kemarin kita rilis ya, Mhm. rilis album harusnya. Oh gitu. Cuman karena pertama karena memang secara waktu juga kita nggak susah ada ketemu karena disibukkan dengan au-pair gitu. Pas ada waktu ya itu ketemu si ganteng corona ini. Si ganteng corona. Si ganteng corona. Jadi Iya, karena pandemi juga ya kak ya. iya betul. Harusnya kita rilis itu tahun kemarin harusnya. Oh gitu. Mhm. Albumnya ini juga harusnya tahun Iya, kemarin. iya harusnya tahun kemarin. Mhm. Akhirnya sekarang memutuskan mau dirilisnya tahun ini karena mungkin melihat mungkin kondisi udah lebih membaik atau gimana kak? Ya kita berpikir positif aja lah bahwa ya mau nggak mau kita harus rilis bagaimanapun itu Mhm. ya Mhm. kemanapun berpikir positifnya ya corona udah berumur 1 tahun ya bentar lagi mau ulang tahun juga sih corona nih Ya kita harus jalan ya tetap. ya jalan tetap bagaimanapun Justru ya justru akhirnya karena pandemi ini di album ini ada beberapa part yang memang bahan bakarnya dari pandemi ini juga gitu. Oh gitu. Dari cerita kita yang ada yang stucknya, ada yang jatuhnya, jatuh bangunnya, bener-bener kita bangkit lagi buat survive, terus kayak gitu-gitu lagi. Justru bahan bakarnya di sini. Karena kan sebelum COVID ini, alhamdulillah kan kita manggung luar kota dan segala macam. Jadi kita nggak fokus untuk ngerjain album. Tapi karena pandemi, begitu pandemi awal 3 bulan pertama memang kita menyesuaikan tuh, aduh gimana ini. Tapi bulan berikutnya, yuk kita kelarin albumnya. Dan akhirnya albumnya selesai. Gitu, dibuka dengan lagu baru ini, si Menualah Denganku. Ini nggak sih kak, bisa diceritain nggak sih gimana proses ditemukan lirik untuk Menualah Denganku ini? Ini kan kalau nggak salah, sebenarnya kan notasinya untuk lagu ini udah cukup lama nih ditemukan sama Kak Odi. Cuman kan belum nemu nih liriknya gitu kan. Terus akhirnya jadi nih the whole song gitu. Itu gimana ceritanya Kak Odi, Kak Ardan? Saya tuh jadi si Ode nih udah bikin lagu dengan notasi ini udah 8 tahunan ya. Itu ya. Lama Bikin sekali. iya udah lama banget iya 8 tahun. Terus itu tabungan lagu lama lah ya terus Tabungan nyantol terus di KKN. kepala. Aduh nyantol terus. Tapi temanya belum itu. Temanya sosial waktu itu. Oh Bukan gitu. percintaan. Terus kepikiran nih apa ya gitu. Terus izin lah, boleh nggak lagunya dirombak gitu, temanya dirubah, liriknya ditulis ulang gitu. Kalau lebih bagus kenapa enggak? Gitu. Terus akhirnya berjodohlah lagu ini gitu. Ya bahan bakarnya itu tadi sih, coba untuk
coba untuk apa ngundang lagi memori-memori masa perjuangan. Maka kan saya sering nulis-nulis beberapa perjuangan yang dulu buat ngumpulin lagi. Oh iya ya. Oh ya ternyata dulu begini untuk nyampe tujuan ini melalui proses ini gitu. Jadi dituangin di situ. Mungkin juga karena berarti dijadikannya lagunya ini ya, liriknya ini apa karena juga karena nggak bisa kemana-mana karena ada corona itu atau gimana? Dengan tadi Kak Ada bilang jadi mengingat-ingat cerita lama gitu atau? Enggak sih, kalau menualah denganku kan temanya tentang ini kan, tentang apa? Tentang mencintai hidup itu hanya sekali gitu intinya di situ. Jadi kalau cukup adil kalau kita ngejar orang yang kita cintai dalam hidup ini sampai dapet gitu. Gitu. Jadi lebih ke situ. Makanya merimain ini sih, ngundang memori-memori tentang misalkan pribadi saya yang tentang percintaan zaman dulu, ngejar gimana perjuangan kayak gitu-gitu. Untuk dapetin, makanya kan liriknya kan di awal itu langsung tegas gitu bilang bahwa kala semesta sedang memihak kita, tiada yang bisa menghalangi rencana. Jadi mau apapun halangannya begitu kita sudah berjuang dan itu memang sudah jalannya ya nggak ada bisa ngalangin gitu. Keren banget, bener sih. Kalau udah ditentukan dari atas tuh kayak mau kita ngapain tuh juga pasti akan terjadi punya kita, bener ya Kak? Nah, karena Kak Adel, apa sih sebenarnya alasannya Benang yang memilih menualah denganku sebagai pembuka album baru kalian? Aku izin sambil minum ya. Boleh, monggo. Apa nih Kak alasannya Kak? Mungkin Kak Ode bisa bantu bagikan ceritanya? Alasannya karena apa ya? Selain ya lagunya enak karena memang temanya juga apa ya? Temanya bisa dinikmati banyak orang. Ringan temanya menjadi mungkin relate sama banyak kisah-kisah umum sih sebenarnya. Jadi mungkin ya tujuannya sih itu untuk menghibur lah tujuannya itu. Karena Daripada kita bikin lagu yang gimana Kak? Ini kita sekalian interaksi nih. Ini ada namanya Mas Agung Dharma Permadi. Jadi saya kemarin kan nulis di sosial media gitu kan. Iya. Nulis kemarin ada yang mengganggu ada teman saya begitu tapi kalimatnya cukup mengganggu saya. Dah kok follow kok si subscribe-nya dan YouTube-mu kok nggak bisa langsung meledak jutaan gitu. Karena menurutku lagu itu bagus banget. Kenapa? Nah, saya jadi kepikiran kan. Jadi kepikiran dia caranya gimana. Saya jadi awal jadi sedih. Kenapa? Karena ini mau rilis karya kok jadi sedih gitu. Aneh nih, ada yang salah nih. Diingetin sama istri, nggak boleh, nggak salah itu. Terus saya ditowel sama Mas Agung Dharma Permadi ini. Beliau izin ke saya kalau boleh nggak pakai lagu Menualah Denganku untuk memberi kejutan istrinya di jam 12 malam. Dari situ saya langsung perasaan saya jadi anget gitu. Jadi karya kita ternyata bisa bikin orang lain seneng gitu. Itu kita lupakan gara-gara cuman subscribe YouTube, viewers apa segala macam. Jadi itu lebih konsen ke sana. Diingetin oleh orang-orang ini bahwa kembali ke hakikatnya bahwa Menualah Denganku ini lagu ini mempersembahkan kasih sayang untuk orang-orang di sekeliling. Jangan sampai kita itu terlalu sibuk ngurusin yang nggak penting ke sana, tapi yang di dekat kita diabaikan kayak gitu. Jadi lagu ini cukup sangat mewakili dan di lagu ini memang salah satu liriknya itu ada judul album kita gitu. Oh, ini ada cluenya ya, jadi ada spoiler dikit nih. Wah, penasaran. Abis ini aku bedah liriknya Kak, ini kira-kira mana ya jadi judul album ternyata penasaran jadinya. Nah, Kak, apakah musik yang disajikan di Menualah Denganku ini menjadi ini nggak sih Kak, representasi dari musik yang akan diberikan Naf di album barunya yang nanti? Oh iya, sebenarnya dari sebelum single ini kita udah keluar 2 single sebelumnya itu Pasangan dan Pulang. Nah dari situ juga Benang Merah musiknya Naf tuh udah ketahuan sebenarnya mau seperti apa. Dan ditambah lagu di Menualah Denganku ini, ya sebenarnya udah fix sana sih arah musiknya gitu.
mewakili lah, mewakili, iya betul, merepresentasi musik Naf ke depan seperti apa, di album nanti itu seperti apa ya, ada garis warnanya udah ketahuan. Kalau gitu kan di lagu Manualah Denganku ini kan ada membawa unsur 90-an ya nih kan ya. Berarti nanti di albumnya ini juga akan membawa unsur-unsur 90-an juga nggak Kak? Yang di mix Sound saat ini. mungkin soundnya sih Ini lebih kaya malah ya. iya Ada 80-an, ada iya 80-annya ada, kayak sentuhan tahun piano di tahun 80-an itu ada. Oh gitu. Jadi tapi ambience-nya modern deh. Image-nya modern, Tapi apa pasti sih yang modern. apa nih yang membuatnya memutuskan untuk memasukkan nih berbagai macam unsur tadi bilang ada 90-an, 80-an, apa karena trennya musik saat ini lagi cenderung melihat ke belakang nih, tren retro kan muncul lagi nih gitu. Apa nih Kak? So far sih kita kalau ngerjain musik itu nggak pernah apa yang lagi tren kita ngikut ngerjain, enggak. Jadi pada dasarnya apa yang kita rasain harus kita lakukan, dan menurut kita mewakili apa yang kita mau, biasanya itu yang kita lakuin. Itu biasanya sih. Ini nggak sih juga terinfluence karena pas lagi garap album ini mungkin mendengarkan musiknya siapa, bandnya apa gitu, itu juga turut mempengaruhi saat pembuatan album nggak sih Kak? Mungkin Kak Arda atau Kak Ode? Jadi di album ini kita dibantu produser kita Yoris Arba. Jadi kita nggak mikir sendiri gitu. Jadi begitu ada ide ditampung, terus dieksekusi. Yo bagusnya begini, ini musiknya lebih bagus begini nih. Mau baru nggak? Coba yuk kita pas di sana dicoba dengan musik-musik ini. Iya nih gitu. Jadi kita lebih mementingkan sesuai kebutuhan lagunya daripada untuk nyari hal-hal yang nggak diperlukan dalam musiknya. Jadi misalkan, ini nggak perlu nih kebanyakan, ini terlalu lebay. Nggak, jangan nih gitu. Karena basicnya kan kita yang paling susah itu adalah jadi musisi yang ngalah dulu untuk kebutuhan lagunya. Karena kan kita ini nggak mau pamer untuk nih main kita keren, bukan itu kan. Tujuannya kan ini nih lagu yang kita persembahkan, itu kan tujuannya. Jadi memang ketika proses pembuatannya ini banget ya Kak, ibaratnya musyawarah banget lah ya Kak ya. Iya pasti adalah perdebatan, tapi itu justru hidup kan, akhirnya justru hidup. Nah, bicara soal albumnya lagi nih Kak, kan Naf ini dikenal dengan lagu-lagu yang bertema cinta gitu. Nah untuk album ya kan, untuk album yang ini, apakah masih akan tetap membawa tema besar cinta atau mungkin akan ada selipan-selipan tema lainnya nih Kak? Macam-macam ya udah ya. Macam-macam. Tapi lebih luas sekarang. Dalam artian cinta yang memang dari sudut pandang yang bermacam-macam. Enggak hanya cuma aku dan kamu doang gitu. Banyak sih, tapi porsinya banyak lah, beragam untuk tentang pertemanan ada ya. Apa gimana Kak? Sorry Kak. Banyak. Tadi agak kepotong-potong, soalnya gimana? Tema tentang pertemanan ada, tema tentang kehidupan sosial ada, tentang ngulik sosial media, yang kecanduan sosial media ada. Jadi banyak yang diterima oleh para penggemar ya pasti ya Kak ya. Amin. Betul. Nah Kak, sebenarnya aku penasaran juga sih. Sebenarnya gimana sih proses yang dilalui oleh Naf saat memilih sebuah single yang akan dirilis? Apa sih Kak biasanya yang jadi faktor utama kenapa sebuah single inilah yang dirilis dari album? Kalau di Naf sendiri gimana? Ya, Ode? Ya. Halo, Kak? Ini siapa yang jawab? Oh, oke. Oh, Ya, pemilihan single ini prosesnya seperti apa gitu ya. Ya itu tadi sih, yang penting kita seneng dulu. Jangan sampai kita yang bikin karyanya terus kita nggak pede buat ngeluarin. Keluarin nggak? Jangan lah, lagunya nggak enak. Lah, ngapain keluarin? Enggak lah. Jadi kita seneng dulu gitu. Jadi kita harus seneng dulu dengan apa yang kita kerjakan gitu. Ini tuh lahiran karya itu kan buah pikiran. Karya itu kan
segala emosi, segala kebahagiaan dan semua tertuang di situ, ditumpahin lahiran jebret gitu. Didiskusikan oleh tim, gimana bagusnya gitu. Ini aja, kenapa? Alasannya mungkin karena menolaah denganku, membuka tahun 2021 dengan optimis. Jadi kenapa sih kita harus seperti dunia mau kiamat lagi? Enggak kok gitu, enggak. Ayo kita bikin lagu yang bener-bener begitu denger intronya aja langsung wah langsung dunia ini berwarna gitu. Ini kayak buka jendela pagi hari ya, lihat ya kan. Iya, lihat ke depan tuh pemandangan hijau gitu kan, angin positif, kayak gitu. Tapi benar sih Kak, aku setuju banget, kayak kita masih di awal tahun ya, jadi merilis sesuatu yang bisa membuat orang semangat, happy itu pasti kayaknya pas banget. Dan emang bener Kak, aku kalau denger lagunya dari intronya tuh bikin semangat juga gitu. Jadi ikut happy gitu ya Kak ya. Nah, dan sampai hari ini pun juga happy gitu. Banyak yang ngirimin DM, banyak yang bahkan teman-teman sahabat-sahabat karib saya dia bilang hari ini makasih ya langsung peluk istriku, makasih ya langsung peluk suamiku kayak gitu-gitu. Hari ini ada yang belum keluarga juga. Mas, saya mau ngelamar bulan depan gitu. Kayaknya seru banget kalau misalnya ngelamarnya itu dia. Gitu ya, Kak, ya? Itu dia. Jadi kayak gini. Emang bisa ya karya itu bikin menggerakkan orang lain ya. Kadang kita tuh masih bertanya-tanya dan sampai hari ini kita berkarya itu iya ya, bisa ya gerakin orang buat makasih ya untuk perjuangin. Akhirnya saya ngerti deh, saya perjuangin yang udah lama nih gini. Saya sering nih mengabaikan orang yang biasanya dia setia banget masih berdiri di depan saya kayak gitu. Masih gitu dan itu ya itu makanya kita kadang yang tadi udah cerita masalah-masalah itu yang diangkat di sosial media. Kita pengen interaksi sama mereka, masuk ke kehidupan mereka dan lagu-lagu kita bisa jadi teman hidup mereka gitu. Jadi masukan dari mereka juga lah ya Kak yang membuat lagu-lagunya Naf ini juga terdengar amat sangat relate untuk para pendengar. Amin. Kak, ya. Amin, pengennya begitu. Tapi aku sepanjang denger lagu tuh ya, ini lagu kayaknya cocok banget ya kalau dinyanyikan di kondangan tuh kayaknya sambil makan ini ya kambing guling ya. Atau zupa gitu kan. Cocok sekali. Bener, karena lagunya kan romantis banget gitu. Nah, tapi Kak menurut Kakak sendiri nih untuk lagu Menuala Denganku ini kan kalian sebut sebagai persembahan dalam menebarkan cinta. Tapi menurut menebarkan cinta gitu kan, menebarkan positive vibes gitu, good mood kepada para berat. Mantap banget kan. Cuman menurut kalian lagu ini tuh spesifik untuk diberikan ke pasangan aja atau mungkin sebenarnya juga arti dari lagu ini lebih universal daripada yang kalian kira loh? Gimana nih untuk bapak-bapak sekalian? Kak Udin? Kak? Ini yang lirik. Karena jadi ngeblank kan? Tadi apa? Lagunya buat jadi universal. Iya. Tadinya memang spesifik buat pasangan atau memang buat niatannya gitu. Gini, saya tuh kadang nggak mau merusak imajinasi dan kenikmatan penikmat. Kalau dia punya arti khusus dalam sebuah lagu, misal seperti lagu ini, ada yang bilang ini lagu buat kekasihku nih, yang lama kekejar. Makanya kan liriknya ada bilang menikah denganmu tujuan hidupku. Saya harus ngejar dan berhasil gitu, karena belum menikah. Saya nggak mau ngerusak pengertian itu, biarin aja gitu. Terus ada juga yang kehidupan udah lama, terus bosen, terus mau kadang berpisah dan segala macam, tapi nggak terjadi karena iya ya pernikahan itu temani aku dalam redup dan terang gitu. Oh iya dalam suka dan duka mereka tetap ada. Saya nggak mau ngerusak pengertian itu. Jadi pengertian itu sebenarnya bebas banget diberikan ke penikmat untuk siapapun yang merasa bahwa lagu ini
mewakili perasaan mereka saat ini gitu. Tapi kalau saya menulis liriknya memang ya pasti persembahan itu sangat personal untuk untuk apa untuk apa yang saya alami. Tuh. Oke. Jadi berarti terserah kita ya, mau apa deh. Terserah, biar nikmat mereka membayangkan, biar mereka nggak patah pas begitu. Ya ternyata begini gitu. Bebas kalian mau buat siapa-siapa aja. Nah, kalian kan juga Aku minum lagi, izin. ngomong-ngomong aus ya kak ya. Kalian kan pasti punya harapan ya untuk ini gitu. Sebenarnya apa sih yang kalian harapkan waktu menciptakan lagu ini? Apa sih yang pengen kalian sampaikan? Apakah mungkin bisa Udah apa? gimana? Apakah mungkin ada spirit Harapan yang bagikan gitu? Maksudnya gimana? Harapan kalian pada saat menciptakan lagu Menuala dengan ini? Ya, ya apa ya, minimal pesannya nyampe dan bisa menghibur juga dan membawa impact yang lebih bagus sih sebenarnya. Itu intinya sih sudah. Karena setiap kita bikin karya, message-nya nyampe dan orang bisa terinspirasi dari itu udah ya satu apa ya, pencapaian yang luar biasa sih kalau Senang ya? senang lah lihat orang merasa senang, terhibur. Ya, karena banyak kejadian juga kayak lagu-lagu sebelumnya orang-orang banyak TTM merasa relate sama apa yang kita sampaikan di karya kita tuh, mereka pada akhirnya ada interaksi antara kita sama yang dengerin kita tuh, mereka tiba-tiba curhat sama kita, ngomong sama ini, ya, kayak gitu jadi interaksi yang tadi itu luar biasa. Semoga dengan rilisnya lagu ini bisa terjalin ya Kak, interaksi seperti yang diharapkan sama Kak Ode ya. Amin. Amin. Nah, terus kan kalian juga sebenarnya mengharapkan sebagai Menuala dengan ini sebagai pembuka album yang spiritnya bisa dirasakan pendengar. Spirit seperti apa sih yang dimaksud oleh Nah? Ya spirit tadi sih. Ya apapun itu. Jadi di kehidupan ini kan selalu ada sedih dan senang. Sedih itu nggak bisa dihapus. Jadi semakin orang menghalangi seseorang untuk kecewa, ya dia akan semakin kecewa. Gitu. Di album ini sebenarnya malah justru ngajakin orang untuk menerima hal-hal apapun yang terjadi. Jadi dari seneng, dari happy, itu album ini jadi teman, spiritnya itu jadi teman. Gitu. Bukan menggurui, jadi bukan hanya orang yang nggak semangat itu nggak bisa disuruh. Iya, bukan menggurui. Jadi awalnya niatnya buat nyemangatin diri sendiri. Iya. Iya. Nah, itu di sini siapa lagi? Orang lain. Pasti. Itu sebenarnya menghibur diri ya. Biar terasa jujur. Setuju ya Kak, kalau misalnya karya semakin jujur itu akan semakin bisa kena banget ke pendengar ya. Ya pengennya begitu. Nah Kak, kita bicara sedikit soal video klipnya. Kalian kan merilis official lirik video lirik kan. Kira-kira kan Pak akan merilis music video nggak setelah adanya? Nah, pengennya begitu. Itu dia. Kenapa? Pengennya begitu. Nah, jadi kemarin itu kan konsep video lirik. Saya tuh ngajak teman-teman selebriti tanah air tuh pengen gitu, yang mereka di sosial media warawiri. Ada Raffi Ahmad, ada Tommy Kurniawan, ada Mas Anang, ada Kang Arman, Teh Dewi, terus Rizal Armada, banyak banget gitu. Banyak banget. Saya pengen bilang gini, boleh nggak ikutan untuk terlibat di video lirik ini sebentar aja, bahwa kalian ini kan pasangan-pasangan yang selalu warawiri di sosial media, di televisi, yang nggak cuma di panggung gitu, bahwa di luar panggung pun juga begitu jujur gitu, begitu kena ambience-nya ke orang-orang, menginspirasi gitu.
mereka semuanya mau gitu. Sini gitu. Terus alhamdulillah sampai mereka dari kemarin bantu posting dan segala macam. Terus ya saya terharu gitu. Nah ini yang bingung nih, kenapa? Karena konsepnya jadi harus lebih bagus karena bintangnya di situ bagus-bagus semua, pusing ya. Waduh, Aduh, padahal aslinya mau video yang sederhana malah bagus iya, banget nih kan gitu ya. malah jadi banyak banget ini. Waduh, ini padahal 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 mereka gitu dengan sukarela gitu tanpa bayaran sepeser pun mereka sukarela untuk untuk saya bantuin. Niatnya ini baik nih gitu. Apalagi lagunya tentang apa kasih sayang. Set baik banget mereka semuanya. Itu benar-benar bukan hanya di sosial media doang mereka. Belum selesai ngomong mereka udah ini udah jadi video liriknya. Oke, gua bantu posting ya, dah. Ya Allah baik banget mereka gitu. Oh, di tengah kesibukan mereka yang luar biasa Ya, padat ya, kayak ya. lama video Slovenia itu kan pasti jadwalnya padat banget tuh, tapi Oh, mereka menyempatkan video baik dan banget, view baik banget lagi, banget. lucu banget videonya. Nah, ini jadi gimana ya dari videonya udah Unyu-unyu, bagus ini. gemes-gemes, nah makanya. Ya bantulah buat teman-teman buat ngonsepin video klip, siapa tahu ada ide di sosial media boleh dituangkan ke kita. Ya deh ya. Coba ya teman-teman kalau ada ide bisa nih habis ini nge-DM atau mungkin di komen postingan Instagram, Kak ada ide Kak buat video klip penuahan denganku, sepertinya idenya menarik nih gitu ya, biar lebih bagus gitu. Tapi seru banget sih, maksudnya dengan sederhana aja kayak cuman video singkat tapi bisa Interaksi. justru karena sederhana gitu ya, jadi eh, makna dari lagunya pun lebih mudah tersalurkan sih, kalau aku sih melihatnya kayak gitu sih Kak. Setuju Amin, nggak? amin. Setuju. Yang belum lihat belum setuju nih. Jadi harus lihat nih yang belum lihat. Betul. Kalau yang belum lihat tuh harus ditanyakan apa yang kalian lakukan gitu. Segera di YouTube buka akun YouTube channelnya Naf, tonton. Naf musik. Ya kan ya Pak, bener kan? Nah, Kak, coba sih bisa nggak Kak Arda kalau dia memberikan 3 kata yang menurut kalian paling menggambarkan menualah dengan 3 kata. 3 kata? Nggak harus ada di lirik itu kan? Kenapa? Harus ada di lirik itu. Nggak usah. Yang menurut Oh, Kak oke. kalau secara personal aja, 3 kata. Menualah denganku. Ikhlas. 3 kata tentang menolak denganku gitu. Apa Yang tentang lagunya? Mewakili. Yang menurut Kakak yang Mewakili lagu itu. betul, yang mewakilkan. 1, ikhlas. Ikhlas. Kalau dia apa? Yang Masih mikir kalau dia. Kabra dulu kalau gitu. Ikhlas, terus Jujur. oke, jujur. jujur. Kabra juga jujur? Tetap sih. Walaupun satu kata ini seakan-akan formalitas, tapi kata-kata ini memang sangat bekerja dengan baik. Cinta. Oh, cinta. Ikhlas, jujur, cinta. Wah, kalian setuju nggak? Ikhlas, jujur, cinta. Setuju. Ini ada 4.900 yang nonton bilang setuju semua. Karena kalau dia mungkin bisa nggak nih, aku minta sedikit permintaan dikit aja. Bisa dinyanyikan sedikit nih lagu Boleh dong. Boleh nggak? Boleh dong. Udah akapela ya. Menikah denganmu, tujuan hidupku, temani aku dalam redup terangku. Aku tak bisa jalani tanpamu, menualah denganku. Loh, bagian catch itu. Parararam pam pam parararam
Parararam pam pam parararam. Parararam pam pam parararam. Parararam pam pam parararam. Nah, Kak Ude, ini Menualah Denganku nih, selain bisa ditonton video liriknya di YouTube, bisa didengarkan di mana sih lagunya ini? Sebenarnya di semua platform digital udah ada. Selain YouTube, ya semua kayak ya platform digital tuh udah ada. Oke, berarti Jadi teman-teman mungkin K-Lovers jangan lupa ya untuk tinggal mendengar. yang berlangganan yang mana ya di situ pasti ada. Asik. Ayo dong Kak, diajak dong teman-teman kapan lagi K-Lovers untuk mendengar, untuk streaming nih Menualah Denganku nih Kak. Halo, Kak Halo? Kak Ude, mungkin bisa nih Oh, diajak teman-teman K-Lovers untuk oh, streaming Menualah Denganku Cuk, dan nonton videonya. ya, Cuk, Oh, ajak oke. Cuk. Okay. Nunggu clue. Buat teman-teman dengerin lagu Menualah Denganku pakai pakai headset, pakai earphone atau pakai audio apapun, rasain liriknya karena lagu ini menyemangati kalian bahwa hidup hanya satu kali, jadi hiduplah dengan orang-orang yang kalian cintai, kejar sampai dapat apapun itu. Mau pasangan, mau karir, mau apapun kejar gitu. Terus maknai, bisa nonton videonya di Naf Musik, follow dan subscribe di YouTube-nya Naf Di Musik pakai K, ya, Naf Musik ya. Instagramnya juga sama, Naf Musik pakai K. Di situ ada itu yang apa itu yang profil kita, terus itu jadwal-jadwal yang kita. official semua ya. Mm-mm. Terus ya request terus dimanapun kalian berada, terus sebar lagu ini. Biar dunia tampak begitu hangat, bahwa hari ini tuh banyak orang-orang yang sedang jatuh cinta. Aduh, Luar biasa, mantap ya. Dia membagikan positive vibes ya Kak ya, ke siapapun yang Amin, dengar. amin, amin. Oke Kak Arda, Kak Ude, terima amin. kasih untuk waktunya sore hari ini. Sama-sama, terima kasih buat Terima, Salam kapan lagi, untuk Dokter. teman-teman Kapan lagi terima lainnya. kasih. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Sekarang aku menikmati dulu Menualah Denganku Amin, ya. amin. Sehat-sehat ya Kak ya, stay safe di tengah pandemi ini. Terima kasih Sampai kapan jumpa. lagi, selalu support musik Indonesia. Bye-bye. Bye. Oke Kak, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Bena. Seru banget ya, dan pastinya kalian penasaran kan lagunya kayak gimana. Kalau misalnya belum dengar pasti penasaran, dan kalau udah dengar pasti kayak pengen denger lagi, pengen denger lagi, pengen denger lagi. Bener gak? Nah, untuk saat ini kita udahan dulu ya Kak. Sampai jumpa di kapan lagi on air selanjutnya. Biar mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih yang udah pantengin kapan lagi on air dari awal sampai akhir, atau mungkin baru di tengah-tengah, di akhir, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting terima kasih udah join di kapan lagi on air sore hari ini. Kalau kalian terlambat datang atau mau menonton lagi nih keseruannya sore hari ini, jangan lupa kalian tinggal nonton aja di Instagramnya kapanlagi.com atau di YouTube dan video channelnya kapanlagi.com. Thank you for watching Kapan Lagi on Air. Sampai jumpa di Kapan Lagi on Air selanjutnya. Bye.